Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Nurmacita Hairalabida dari kelas 10B dengan nomor presensi 31. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit. Saya akan menyampaikan mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit, masa kejayaan, masa kemunduran, peninggalan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang pertama, runtuhnya Kerajaan Singasari. Pada pertengahan 1292, Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang, Raja Bawahan di Kediri. Raden Wijaya yang merupakan keturunan langsung Kenarok sekaligus menantu Raja Kertanegara atau raja terakhir di Singasari dipaksa melarikan diri. Namun, ia bertekad untuk kembali dan menghidupkan kerajaan leluhur. Yang kedua, strategi versus Mongol. Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil dijatuhkan, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol sehingga memaksa mereka mundur ke negerinya. Asal nama Majapahit. Saat Raden Wijaya dibantu oleh Arya Wiraraja dari Madura yang membuka hutan di Trowulan dan mendirikan sebuah desa yang dinamai Majapahit. Hutan itu banyak buah maja yang rasanya pahit. Dari situlah nama Majapahit berasal. Pemimpin Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah menantu dari raja terakhir Kerajaan Singasari. Setelah kerajaannya diserang, ia melarikan diri ke sebuah hutan. Penobatan Raden Wijaya sebagai raja berlangsung pada 10 November 1293 Masehi yang menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, ia bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia memimpin pada tahun 1239 sampai 1309 Masehi. Pemimpin selanjutnya yaitu Jayanagara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi, lalu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi, dan saat Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Lalu dipimpin oleh Wikrawardhana 1389 sampai 1429 Masehi, Suhita 1429 sampai 1447 Masehi, Kertawijaya 1447 sampai 1451 Masehi, Raja Sawardhana 1451 sampai 1453 Masehi, Giri Sawardhana 1456 sampai 1466 Masehi, Singhawikawardhana 1466 sampai 1478 Masehi. Lalu dipimpin oleh Kertabumi 1468 sampai 1478 Masehi, Rana Wijaya pada tahun 1478-1498 Masehi, Patih Udara 1498 sampai 1518 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi dengan Mahapati Gajah Mada yang kesal di pelosok Nusantara. Pada masa itu, kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Yang kedua, wilayah kekuasaan terluas. Direktori Majapahit. Menurut Nagara Kertagama yang ditulis tahun 1365, Majapahit adalah sebuah kemaharajaan dengan 98 kerajaan bawahan, membentang dari Sumatera hingga Papua, mencakup wilayah yang kini menjadi negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Timor Leste, dan sebagian negara Filipina.
Yang ketiga, kekuasaan maritim dan perdagangan. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan rempah-rempah. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Mpu Nala, serta menjalin hubungan dengan Java yang sekarang disebut Thailand, lalu Kamboja, Siam, Burma, Vietnam, dan Cina. Yang keempat, kerajaan Majapahit melakukan ekspansi keluar Jawa. Majapahit mulai memperluas kekuasaannya keluar Pulau Jawa, termasuk Bali. Pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijayatungga Dewi 1328 sampai 1350 Masehi, Ibunda Hayam Wuruk saat itu Mahapati Gajah Mada memimpin kampanye penaklukan di berbagai wilayah Nusantara. Masa kemunduran Kerajaan Majapahit terjadi sepeninggal Hayam Wuruk pada tahun 1389. Kerajaan menghadapi perebutan tahta antara Wikrawardhana dan Bre Wirabumi atau putra Hayam Wuruk dari selirnya. Pada tahun 1405, pecahlah Perang Parekrek antara pihak Wikrawardhana di Istana Barat melawan Bre Wirabumi di Istana Timur. Perang saudara ini dimenangkan oleh Wikrawardhana setelah Bre Wirabumi tewas pada tahun 1406. Lalu didukung oleh kebangkitan Demak. Lalu yang ketiga terjadi disintegrasi wilayah. Setelah kekalahan Bre Wirabumi, daerah-daerah bawahan di luar Jawa banyak yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah, seperti Palembang, Melayu, Malaka, dan Brunei satu persatu merdeka dari Majapahit. Lalu yang keempat ada bencana alam berulang. Faktor alam juga turut menghancurkan Trawulan sebagai ibu kota. Gunung Kelut meletus beberapa kali, antara lain pada tahun 1395, 1421, 1450, dan 1462, yang merusak pusat pemerintahan Majapahit. Sisa-sisa kerajaan Majapahit akhirnya dihancurkan pada tahun 1527 oleh Kesultanan Demak. Nah, kerajaan Majapahit memiliki peninggalan, yaitu peninggalan candi. Ada Candi Tikus di Mojokerto, Candi Penataran di Blitar, Candi Brahu di Mojokerto. Nah, rata-rata peninggalan Majapahit berada di Mojokerto, khususnya kawasan Trawulan, karena di daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan, ibu kota, dan jantung peradaban kerajaan Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-15. Trawulan menjadi pusat aktivitas politik, keagamaan, dan sosial, sehingga banyak candi dan artefak dibangun di sana. Nah, ada peninggalan kitab, yaitu Kitab Negara Kertagama, yaitu buku kuno yang menceritakan banyak hal tentang Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca. Lalu ada Kitab Sutasoma, yang di dalamnya kita menemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita dan ditulis oleh Empu Tahun. Nah, peninggalan prasasstinya ada Prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi, Prasasti Sukamarta pada tahun 1296 Masehi, Prasasti Waringin itu pada tahun 1477 Masehi. Berakhirnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh terjadinya perang saudara untuk memperebutkan tahta. Banyak daerah kekuasaan yang melepaskan diri. Kesimpulannya, Majapahit adalah kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berpusat di Jawa Timur, didirikan oleh Raden Wijaya, dan puncak kejayaannya ada pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Peninggalannya mengajarkan kita tentang semangat persatuan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi mengenai Kerajaan Majapahit. Ada dari Direktory Majapahit, Kompas.com, Tirto ID, Jatim Times, ID Sejarah, ID School,
detik.com Wikipedia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.